ke-6 deskripsi umum modul ajar, ke-7 identitas penulis modul atau nama dan asal organisasi, yang ke-8 gambar sampul itu opsional. Nah, yang kedua itu TP dan CP. Di TP dan CP, pemilihan atau pengunggahan referensi alur tujuan pembelajaran yang digunakan sebagai acuan penyusunan tujuan pembelajaran dari keseluruhan modul ajar. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu adalah rancangan penggunaan. Rancangan penggunaan ada beberapa. Yang pertama, total alokasi jam pelajaran atau JP. Kedua, penentuan moda pembelajaran atau opsional. Ketiga, target murid. Keempat, jumlah murid. Kelima, sarana dan prasarana. Keenam, prasyarat atau kompetensi. Yang keempat ada asesmen. Asesmen itu yang pertama, rancangan modul utuh mengikuti ketentuan komponen minimum pada panduan pembelajaran dan asesmen. Kedua, modul ajar utuh setidaknya harus mencukupi tujuan pembelajaran, rancangan asesmen, detail aktivitas, dan media pembelajaran. Yang ketiga, materi. Materi itu terbagi menjadi dua, yaitu judul materi sama rangkuman kegiatan. Part asesmen. Apabila masih diperlukan asesmen tambahan atau asesmen alternatif pada kolom Izin Pia, sudah. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Sunia, yaitu informasi umum modul ajar. Oke, komponen yang utamanya pertama yaitu ada informasi umum, terdiri dari identitas penulis. Nah, pertama indikator pencapaiannya berdasarkan kesepakatan dari dua kelompok, yaitu skornya 4, yaitu sangat sesuai, 3 sesuai, 2 kurang sesuai, dan 1 tidak sesuai. Nah, identitas penulis ini kami menilainya sangat sesuai dengan skor 4, karena terdapat nama penulis. Sebentar ya teman-teman. Nah, dapat teman-teman lihat ada nama penulis, kemudian ada jenjang pendidikan, kemudian ada fase atau kelas, kemudian mata pelajarannya atau elemen, materi pokoknya tentang rasio, dan alokasi waktunya yaitu 13 jam pelajaran kali 40 menit. Kemudian yang kedua ada komponen awal. Nah, komponen awal itu kami
Nah, baik. Kemudian yang kedua yaitu adalah kompetensi awal. Di sini kami memberi skor 1 karena pada informasi umum itu tidak dipaparkan kompetensi awal atau pengetahuan dan keterampilan yang perlu dinilai atau dimiliki siswa sebelum mempelajari topik ini. Yang ketiga yaitu ada profil pelajar Pancasila. Nah, kami menilai di sini memberi 4 karena dipaparkan profil pelajar Pancasila dalam modul ini. Kemudian sarana dan prasarana. Itu skornya 2 karena pada informasi umum itu tidak dipaparkan. Nah, tetapi dipaparkannya itu di dalam kompetensi inti, apa-apa saja sarana dan prasarana yang mereka gunakan. Kemudian target peserta didik. Skornya 4, sangat sesuai karena terdapat target peserta didik, yaitu peserta didik dengan gaya auditori, visual, dan kinestetik. Dan yang terakhir pada informasi umum yaitu adalah model pembelajaran yang digunakan 4, karena terdapat model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Betty. Maaf, selanjutnya dijelaskan oleh Feby. Baik, selanjutnya yaitu komponen inti, yang dimana pertama terdapat tujuan pembelajaran. Kami menilai yaitu sangat sesuai, yaitu pada modul ajar yang telah dibuat oleh Kating itu dilampirkan capaian pembelajaran, serta sub capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, asesmen. Kami menilai sesuai, karena di dalam modul hanya dilampirkan asesmen diagnostik. Akan tetapi, tidak dituliskan bahwasanya asesmen tersebut adalah asesmen diagnostik kognitif. Akan lebih baik apabila dipaparkan secara jelas, terdapat asesmen formatif di awal serta asesmen sumatif pada akhir pertemuan kelima. Yang ketiga yaitu pemahaman bermakna. Kami menilai 4, yaitu sangat sesuai karena terdapat pemahaman bermakna atau manfaat yang akan diperoleh peserta didik. Yang keempat yaitu pertanyaan pemantik. Kami mengasih nilai yaitu sangat sesuai karena pada modul ajar dilampirkan pertanyaan pemantik pada setiap pertemuan yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, terdapat persiapan pembelajaran. Kami menilai sangat sesuai karena pada modul ajar telah dicantumkan pada langkah-langkah. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kami menilai sangat sesuai karena pada langkah-langkah pembelajaran setiap pertemuan pada pendahuluan, inti, dan penutup, serta durasi waktunya. Ini disajikan secara berurutan dan juga sangat jelas pembagian sesinya. Dan yang terakhir, refleksi peserta didik dan pendidik. Kami menilai sangat sesuai karena sudah terdapat refleksi peserta didik dan guru yang lengkap. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Betty. Baik, selanjutnya saya membacakan hasil untuk bagian lampiran, di mana yang bekerja ini. Di sini kami memberi skor sangat sesuai karena dilampirkan 2 lembar kerja peserta didik atau LKPD pada modul beserta kapan waktu digunakannya. Selanjutnya, bahan bacaan guru strategik. Sangat sesuai. Karena terdapat bacaan atau rangkuman materi yang ditambahkan dengan contoh permasalahan melalui soal. Selanjutnya itu glosarium. Di sini kami memberi skor 1 karena tidak terdapat glosarium. Dan yang terakhir itu daftar pustaka, kami memberi skor 2 karena terdapat daftar pustaka namun tidak dilampirkan pada lampiran tetapi pada kompetensi inti.
Baik, selanjutnya adapun saran kami yang pertama, yaitu gambar sampul yang didesain sangat menarik, namun akan lebih baik jika tahun ajaran tidak terlalu besar, telah diletakkan di pojok atas atau di bawah, serta gambar anak-anak sebaiknya diganti menjadi gambar remaja atau sesuai dengan usia fase B. Lalu yang kedua, di bagian kompetensi awal, seperti yang dijelaskan oleh Sunia tadi, di situ pada informasi umum tidak dilampirkan kompetensi yang harus. Sedangkan pada kegiatan pembelajaran pertemuan pertama, pendahuluan guru memfasilitasi siswa untuk selanjutnya itu di bagian asesmen. Jadi di dalam modul hanya dilampirkan asesmen diagnostik, akan tetapi tidak dituliskan bahwasanya asesmen tersebut adalah asesmen diagnostik kognitif. Akan lebih baik apabila dipaparkan secara jelas. Lalu yang terakhir, refleksi peserta didik. Refleksi peserta didik namun lebih baik jika guru juga mengajukan pertanyaan seperti apakah cara Bapak Ibu menjelaskan tadi bisa diterima dengan baik? Apakah apa yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran ini? Ke moderator. Cek izin ke boleh di-mute mic-nya. Kesimpulan modul ajar. Secara keseluruhan, modul ajar yang disusun oleh kelompok 7 kelas A angkatan 21 telah sesuai dengan regulasi yang berlaku sekarang. Penyusunan modul terstruktur dan juga jelas. Bagian informasi umum, kompetensi inti, dan juga lampiran lengkap, hanya saja ada beberapa kekurangan seperti pada informasi umum tidak dipaparkan kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik, dan untuk glosarium tidak dicantumkan, namun itu bukan hal yang wajib dicantumkan. Setelah kesimpulan modul ajar, kami akan membahas modul P5. Baik, komponen modul P5 akan dibahas oleh Sylvia. Kepada Sylvia dipersilahkan. Terima kasih. Modul kelima. Modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila memiliki komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya, serta dibutuhkan untuk mempersiapkan proses pelaksanaan pembelajaran. Komponen-komponen yang harus ada di dalam modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu P5 adalah yang pertama, hasil proyek yang sesuai dengan fase. Nah, modul ini yaitu pada fase D. Yang kedua, topik atau judul modul. Profil modul yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama tema dan topik atau judul modul, fase atau jenjang sasaran, durasi kegiatan. Yang kedua, yang ketiga, gambaran umum proyek. Yang keempat, tujuan dari proyek. Tujuannya yaitu pemetaan dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek profil. Yang kedua, rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Yang keempat, yang kelima, pemetaan dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Yang keenam, alur aktivitas proyek.
Aktivitas ada dua, yaitu alur aktivitas proyek, penjelasan detail tahapan, kegiatan, dan asesmennya. Yang ketujuh, penjelasan tahapan kegiatan. Yang ke-8, asesmen untuk mengevaluasi pencapaian tujuan proyek. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, penilaian modul P5 akan dibahas oleh Betty. Baik, di sini saya akan menjelaskan penilaian kelompok kami terkait modul P5. Di mana komponen utama pada modul P5 yang pertama itu profil modul, terdiri dari tema dan topik atau judul modul, fase atau jenjang sasaran, dan durasi kegiatan. Kami di sini memberi skor 4 atau sangat sesuai. Karena modul ini sudah memuat tema, topik, fase, serta durasi waktu yang jelas, yakni tema suara demokrasi, dengan topik pemilihan presiden sekolah, OSIS, tempat ekspresi suara, yang diperuntukkan bagi siswa pada fase D, atau untuk SMP, MTS, kelas 7 sampai dengan kelas 9, dengan alokasi waktu 78 jam pelajaran. Lalu komponen yang kedua itu tujuan, di mana komponen tujuan ini memuat pemetaan dimensi, elemen, subelemen profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek profil. Rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Di sini kami memberi skor 4, karena modul ini sudah mencantumkan pemetaan dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila yang mencakup gotong royong, bernalar kritis, dan kreativitas. Pada subelemennya disertai target pencapaian diperinci pada tabel perkembangan antar fase. Izin teman-teman masih azan.
Baik, izin untuk melanjutkan teman-teman. Jadi sebelumnya mohon maaf, untuk profil modul ini kami memberi skor 3 karena tidak ada panduan pembagian waktu yang rinci setiap tahap proyek. Selanjutnya, komponen utama yang ketiga yaitu aktivitas. Di mana di sini itu penilaiannya terkait alur aktivitas proyek, penjelasan detail terhadap kegiatan dan asesmennya. Di sini kami memberi skor 4 karena pada modul ini alur aktivitas proyek secara umum terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, refleksi, dan tindak lanjut. Lalu penjelasan tahap kegiatan juga sangat detail meliputi 13 tahap proyek yang terstruktur. Nah, di sini untuk aktivitasnya, di mana di situ sudah dibagi tahapan-tahapannya itu ada 13 tahapan. Nah, di sini. Nah, komponen utama selanjutnya ada asesmen, di mana penilaiannya itu terkait instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil. Di sini kami memberi skor 4 karena pada modul ini dicantumkan instrumen asesmen berupa penilaian diri, penilaian antar teman, lalu rubrik refleksi, dan penilaian performa. Format asesmen jelas termasuk skala penilaian. Di sini dapat dilihat. Nah, di sini ada penilaian diri, ada penilaian antar teman, dan juga ada ini lembar refleksinya. Baik, selanjutnya. Nah, selain komponen utama juga ada beberapa komponen pendukung untuk modul P5, di mana yang pertama itu ada deskripsi singkat proyek profil. Nah, pada modul ini kami memberi skor 4 karena modul ini juga memuat deskripsi singkat dari modul berupa penjelasan relevansi proyek dengan demokrasi Pancasila. Lalu selanjutnya, pertanyaan pemantik untuk memancing diskusi atau proses inquiry peserta didik. Di sini juga kami memberi skor 4 karena pada modul terdapat pertanyaan pemantik yang juga disertakan dalam tahap diskusi tentang demokrasi. Lalu komponen pendukung selanjutnya ada alat, bahan, serta media belajar yang perlu disiapkan. Di sini kami memberi skor 2 karena alat tulis, infokus, media sosial, dan lainnya tidak disebutkan dalam gambaran umum, namun disebutkan dalam setiap tahapan. Jadi untuk gambaran umumnya itu tidak disertakan alat dan bahannya serta media pembelajarannya, namun pada tahapannya itu disertakan. Lalu untuk komponen pendukung selanjutnya ada referensi. Di sini kami beri 1 karena pada modul ini tidak disertakan referensi pendukung modul. Baik, itulah komponen-komponen untuk modul P5. Selanjutnya ada saran yang akan dijelaskan oleh Baby. Baik, terima kasih Betty. Selanjutnya yaitu saran. Seperti yang disampaikan Betty tadi bahwa pada modul P5 tidak mencantumkan referensi. Namun, meskipun referensi tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap modul, akan lebih baik apabila disertakan referensi untuk memperkuat materi, misalnya buku tentang demokrasi dan sebagainya. Yang kedua yaitu fleksibilitas pelaksanaan. Pada modul ini kurang memberikan alternatif strategi atau metode bagi sekolah dengan keterbatasan fasilitas.
Oleh karena itu, sebaiknya disertakan alternatif kegiatan yang dapat dilakukan secara manual untuk mengakomodasi berbagai kondisi sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sunia. Kemudian saran ketiga yaitu pertanyaan refleksi. Nah, lembar refleksi itu menggunakan pertanyaan yang relatif sederhana dan kurang mendorong siswa berpikir kritis. Nah, oleh karena itu, sebaiknya gunakan pertanyaan refleksi yang lebih mendalam seperti, apa sih dampak demokrasi yang Anda rasakan atau peserta didik rasakan selama proyek ini terhadap hubungan sosial Anda? Anda itu peserta didik ya. Atau bagaimana nilai demokrasi ini itu dapat diterapkan di luar sekolah. Kemudian saran terakhir yaitu manajemen waktu. Nah, pada modul ini tidak ada panduan pembagian waktu rinci setiap tahap proyek. Oleh karena itu, sebaiknya ditambahkan untuk setiap tahapan agar guru dan siswa itu dapat mengelola waktu lebih efektif. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kesimpulan dari modul kelima, modul yang disusun sudah cukup baik dan relevan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan pelaksanaannya. Beberapa kekurangan seperti tidak adanya referensi, tipu, keterbatasan fleksibilitas, metode pelaksanaan, kurangnya pertanyaan refleksif yang benar. Serta panduan manajemen waktu yang belum rinci perlu segera diperbaiki melalui penambahan referensi, alternatif kegiatan manual, pertanyaan refleksi yang kritis, dan jadwal waktu yang terstruktur. Modul ini dapat lebih mudah digunakan oleh berbagai sekolah dengan kondisi yang beragam. Baiklah, kesimpulan dari modul ajar dan modul 5. Modul ajar dan modul projecting warna pelan-pelan pelajaran Pancasila atau P5 oleh kelompok 7 kelas A angkatan 21 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam kurikulum 2024 secara keseluruhan. Dokumen yang dihasilkan sudah mencakup elemen-elemen penting secara terstruktur dan mendukung pengembangan kompetensi siswa seperti berpikir kritis, kreatif, dan kreatif. Baik, itulah hasil dari modul ajar dan modul 5. Baik kepada kelompok 4 sebagai kelompok yang menganalisis objek yang sama, yaitu akan membuatkan kelompok 7 kelas A. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin disanggah? Baik kepada kelompok 4 kami persilakan. Izin menambahkan ya benar. Baik, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menambahkan sedikit mengenai modul ajar pada yang dibahas oleh kelompok 1 yang presentasi tadi. Seperti yang jelas-jelas tadi, modul ajar kali ini memang sudah mencakup beberapa komponen penting seperti identitas tulis, tujuan pembelajaran, dan lain-lainnya. Namun, jika dibandingkan dengan regulasi yang berlaku dalam kurikulum Merdeka, modul ini masih kurang lengkap. Salah satunya adalah tentang kompetensi awal. Di kurikulum Merdeka menekankan bahwa kompetensi awal harus dijelaskan dengan jelas agar peserta didik dapat mempersiapkan diri sebelum belajar materi baru. Sayangnya, pada modul ajar kali ini kompetensi awal ini tidak dijelaskan secara rinci. Padahal itu sangat penting untuk memastikan peserta didik siap belajar. Nah, selain itu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga belum maksimal. Kurikulum Merdeka mendorong penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel. Tapi di modul ini kurang memanfaatkan hal tersebut. Misalnya penggunaan formulir daring atau video interaktif yang bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi menurut kami untuk membuat modul ini sesuai dengan regulasi atau aturan kurikulum Merdeka yang berlaku. Perlu ada perbaikan dalam menjelaskan dari awal secara jelas dan mengintegrasikan lebih dalam proses pembelajarannya. Nah, itu aja dari teman-teman kelompok kami. Baik, terima kasih kepada Tiara.
Ya baik, ya kami setujui dengan penambahannya tadi juga sudah dijelaskan mengenai informasi umum. Bagian kompetensi awalnya kami menilai satu karena tadi tidak dipaparkan kompetensi awal itu atau pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum belajar topik ini. Sedangkan sebelum mempelajari topik ini, siswa itu diharapkan untuk mampu mempelajari topik sebelumnya atau menguasai topik sebelumnya. Pada pertemuan sampaikan, guru-guru itu harus memfasilitasi peserta didik untuk mengingatkan kembali materi tentang faktor risiko yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, juga untuk teknologi tadi itu kan sarana dan prasarana kan. Nah, mereka itu nggak menjelaskan gitu, nggak memaparkan di informasi umum, tetapi mereka itu memasukkannya itu di kegiatan inti pada modul ajarnya. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin disanggah. Baiklah teman-teman, jika tidak ada sanggahan, kami tutup presentasi kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan.